Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi database. Kali ini akan membahas masalah aplikasi penjualan pulsa. Bagaimana sih cara membuat aplikasi penjualan pulsa? Nah, masih hadir di database. Langkah-langkahnya silahkan diperhatikan. Yang pertama, dalam membuat sebuah aplikasi database ada 4 bagian yang harus dibuat. Nah, kita coba di sini membuat table design dan membuat form design. Yang pertama, kita membuat table design. Langkah-langkahnya seperti apa sih membuat table design? Ini aplikasi database-nya seperti ini. Nah, langkah pertama ada menu create. Diklik menu create-nya, pilih table design. Nah, muncul seperti ini. Ada 3 kolom yang harus kalian perhatikan. Kolom pertama di sini file name, kolom kedua data type, yang ketiga kolom description. Untuk kolom file name ini, nah ini untuk masukkan data-data yang akan kita buat. Sedangkan di sini latihan untuk hari ini aplikasi penjualan pulsa. Untuk file ini, apa aja sih yang harus kita masukkan dalam membuat sebuah aplikasi penjualan pulsa? Yang pertama di sini ada ID distributor. Nah, kita klik di sini, diketik ID underscore distributor. Nah, untuk kolom data type-nya cukup teks karena ini masih tulisan ya. Ada pilihan, ada memo, number. Nah, untuk bentuk tulisan pilih teks. Di baris kedua, nama distributor, ketik nama distributor. Kemudian di data type-nya masih teks. Baris ketiga alamat juga masih sama ya, masih teks. Yang baris keempat nomor HP, karena penjualan aplikasi pulsa cukup ada 4 file yang harus dimasukkan dalam membuat aplikasi penjualan pulsa. Kalau untuk nomor HP yang kita pilih number ya, karena nomor. Cukup perhatikan di file name-nya untuk membuat sebuah aplikasi penjualan pulsa. Yang pertama yang harus diinput adalah ID distributor, kemudian nama distributor, yang ketiga alamat, yang keempat nomor HP. Nah, ini perhatikan di file name-nya untuk membuat sebuah table. Kemudian di sini tentukan kuncinya ataupun untuk import datanya. Dari 4 file name ini, mana yang akan dijadikan sebagai kunci untuk membuat sebuah aplikasi atau membuka aplikasi ini? Contoh yang akan kita masukkan menjadi aplikasi kuncinya yaitu data nama distributor. Tinggal kalian klik di sini, data nama distributor, klik account primary key. Kenapa di sini memilih primary key? Nah, ini jelas gambar kunci ya. Karena fungsi dari primary key ini berfungsi untuk membuka aplikasi dan menutup aplikasi dengan dirahasiakan kodenya. Nah, ini fungsi untuk primary key. Tinggal diklik, maka muncul gambar kunci yang berada di sebelah kiri nama distributor. Nah, ini cukup untuk latihan table. Kemudian diklik close pada ujung, kemudian yes ya. Ada table name. Nah, ini perlu kalian pahami. Kenapa harus diganti? Karena untuk menentukan mana nama table penjualan pulsa dan mana form penjualan pulsa, maka diganti aja namanya table penjualan pulsa. Table penjualan pulsa ya. Kemudian diklik, kalau sudah selesai klik OK. Nah, ini muncul ya, ini table penjualan pulsa. Untuk memunculkan table ini cukup diklik 2 kali saja pada halaman ini. Seperti ini ya, diklik 2 kali. Nah, muncul ini tabelnya ya. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan data-data yang akan kita masuk. Contohnya di sini
masuk di ID distributornya, masuk ya. ID distributor, kolom kedua nama distributor, kemudian kolom ketiga alamat, kolom keempat nomor HP. Nah, ini form-form yang dibutuhkan dalam membuat sebuah aplikasi data penjualan pulsa. Nah, kemudian di close. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi membuat form aplikasi penjualan pulsa. Nah, kenapa harus membuat form aplikasi penjualan pulsa? Karena untuk mempermudah input data dalam membuat aplikasi ini, dalam menginput data-data dalam aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut ke materi penjualan pulsa ya. Nah, ini langkah membuat formnya sama ya. Klik menu create, kemudian pilih more form. Boleh diingat ya, tulisannya more atau baca more form. Klik tanda panah ya, yang segitiga kecil. Nah, diklik, kemudian pilih form wizard. Nah, ini bentuknya ya. Nah, tabel yang tadi yang kita buat muncul di sebelah kiri ya. Perhatikan, ada distributor, nama distributor, alamat HP atau nomor HP. Kemudian yang tabel ataupun file yang berada di sebelah kiri ini harus dipindahkan ke sebelah kanan. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya tinggal kalian klik pada tombol yang kedua ini. Tinggal klik. Nah, ini sudah pindah ya dari sebelah kiri ke file selected ke file sebelah kanan. Nah, tinggal di next. Nah, di next lagi ya. Next. Nah, di sini muncul judul ya, tabel penjualan pulsa. Nah, karena ini latihan membuat form, maka tabel ini perlu kalian ganti untuk membedakan mana tabel dan mana form. Nah, kita ganti formnya. Nah, form penjualan pulsa. Baru oke atau finish ya, klik finish. Nah, ini muncul ya, ini bentuk formnya. Ini untuk mengedit form, caranya klik desain view yang berada di pojok paling bawah ya. Ini contoh desain view-nya ya. Perhatikan ada di berada pojok paling bawah ya, desain view. Nah, ini fungsi desain view ini untuk mengedit form yang akan kita buat. Nah, ini terlalu kecil ya untuk halaman kertasnya, boleh dilebarkan dulu dengan cara arahkan kepada garis foot ya. Garis foot ini garis kaki ya, segi atau plus ya, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur kertas supaya lebar. Nah, ini juga kolomnya terlalu lebar ya. Nah, cara untuk ngecilinnya tinggal diklik seperti ini. Nah, kecilin aja seperti ini ya. Tuh. Posisinya kan ini terlalu ke pinggir ya, ataupun terlalu ke samping ya. Nah, kita buat semenarik mungkin dalam membuat form ini dengan cara ya kita drag atau pindahkan di posisi di tengah-tengah ya, supaya agak menarik gitu tuh ya. Kemudian setelah membuat ini, perlu yang harus kalian ketahui yaitu tombol-tombolnya. Nah, tombol-tombol ini berfungsi untuk mempermudah import data, menghapus data, simpan data, ataupun keluar dari aplikasi tersebut. Nah, yang pertama yang harus dibuat yaitu tombol tambah. Tombol tambah langkahnya klik icon pada buton. Nah, seperti ini. Klik di paling bawah. Kemudian ada pilihan, pilih record operation, pilih add new record. Nah, ini add new record ini dalam bahasa Indonesia tambah gitu tuh ya. Klik next. Kemudian pilih teks. Nah, disalin di sini tombol tambah ya, tambah. Baru finish. Nah, ini sudah jadi tombol tambahnya. Kemudian butuh tombol simpan ya. Klik record operation lagi sama ya. Pilih save record. Kalau untuk tombol simpan pilihnya save record. Kemudian next. Pilih teks lagi, kita rubah di sini simpan, tombol simpan. Nah, simpan, baru finish. Nah, ini sudah jadi ya tombol simpannya. Kemudian buat tombol hapus. Nah, sama, klik buton, klik di paling bawah ini juga sama ya. Nah, klik record operation, pilih delete record, next. Nah, diganti lagi hapus. Baru finish.
Nah, ini sudah jadi, ada 3 tombol ya. Tombol hapus sudah jadi. Kemudian buat tombol keluar ya, keluar dari aplikasi ya. Ini tombol keluarnya, tinggal pilih refresh button, klik form operation ya, kemudian close form, next. Nah, ini diganti keluar, baru finish. Nah, ini tombol keluar, dan buat satu lagi tombol untuk merefresh, menyegarkan aplikasi database ini. Caranya sama, klik button. Nah, pilih form operation, kemudian klik refresh form data. Nah, ini fungsinya untuk merefresh atau menyegarkan aplikasi database ini. Klik next, kemudian text. Nah, udah refresh ya, baru finish. Nah, kalian perlu dipahami ada 5 tombol ya. Bapak sebutkan di sini. Yang pertama, membuat tombol tambah, kedua tombol simpan, ketiga tombol hapus, tombol keluar, dan tombol refresh. Nah, ini langkah-langkahnya juga seperti yang Bapak sampaikan di awal gitu tuh. Nah, setelah selesai membuat sebuah tombol, perlu kalian harus membuat entry data. Entry data ini berfungsi untuk mengentry atau mencari data-data pada aplikasi database ini. Caranya, klik tombol ataupun ikon combo box seperti ini ya, diklik di atas. Nah, ini ada 3 pilihan, perhatikan. Yang pertama, I want the combo box. Yang kedua, I will. Yang keempat, find a record on my form. Nah, ini kita pilih yang ketiga. Pilih yang ketiga, jangan lupa ya, ada 3 pilihan. Cukup kalian pilih yang baris ketiga, kemudian next. Nah, di sini muncul file name-nya, ada ID distributor, ada nama distributor, ada alamat, ada nomor HP. Mana yang akan dijadikan entry data atau pencarian data? Nah, contoh di sini untuk mempermudah mencari data pada aplikasi database ini, kita pilih nama distributor saja. Cukup kalian klik tombol 1 ini untuk pencarian data distributor. Nah, klik next. Kemudian next lagi ya. Nah, di sini cukup diganti karena pencarian data, maka tambahkan di bagian depan cari nama distributor ya, untuk mempermudah mencari nama-nama distributornya. Kemudian finish ya. Nah, ini boleh diatur ya, karena bentuknya kurang rapi, semeraut ya, kita atur sendiri, dirapikan ya, sesuaikan dengan kolom yang ada di bawah yang sudah dibuat gitu ya, seperti ini. Oke, dirapikan dulu ya sebelum lanjut. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk membuat judul ataupun tema, cukup pilih label ini ya, yang gambarnya ini label form. Nah, ketik di bawah aplikasi penjualan pulsa. Nah, ini untuk membuat judulnya, aplikasi penjualan pulsa. Ini bisa dilebarin, masih bisa dilebarin, diedit ya, ataupun hurufnya juga masih kita rubah, bisa ya gitu. Caranya sama ya, seperti ini. Kalau untuk merubah ukuran, tinggal dipilih aja ukuran yang besar yang mana. Kalau untuk warna sama ya, fontnya apa. Nah, ini tinggal dipilih aja ya fontnya, seperti ini. Nah, untuk merubah backgroundnya belakang aplikasi ini bisa tinggal diklik. Nah, pilih aja backgroundnya warna apa gitu, misalkan warna hitam. Nah, kita klik di sini warna hitam. Nah, kemudian tulisannya juga bisa dirubah menjadi warna putih juga bisa gitu. Nah, seperti ini aplikasi database-nya ya. Nah, untuk menampilkan aplikasi tersebut, tinggal kalian klik form view yang berada di pojok baris ketiga ya, urutan baris ketiga ya. Nah, tinggal klik. Nah, ini aplikasinya, Bapak ya, aplikasinya. Nah, ini untuk cara mencari datanya.
Nah, sekarang untuk membuktikan aplikasi ini bisa terpakai atau tidaknya, tinggal dicoba aja. Di sini tambah data. Nah, tambah data. Nah, dimasukin aja ya. Di sini contoh di sini ID distributornya misalkan A ya. A0003 misalkan. Ini kemudian nama distributornya misalkan Zoico misalkan ya, Zoico. Nah, kemudian alamatnya di Cilegon misalkan. Cilegon, nomor HP-nya 085946 titik. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, baru disimpan. Simpan. Nah, ini yang sudah kita masukkan. Setelah simpan di refresh ya. Untuk menentukan apakah data ini sudah masuk importnya. Nah, keluar dulu dari data tersebut. Nah, keluar, kita cek di tabelnya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Ini datanya ya, distributor, ID-nya, namanya Zoico, alamat Cilegon. Nah, berarti aplikasi database ini sudah layak untuk dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.